Bencana banjir bandang terbesar dalam sejarah peradaban terjadi pada masa kehidupan Nabi Nuh alaihissalam. Peristiwa itu menenggelamkan makhluk bumi, kecuali mereka yang ikut ke dalam kapal yang dibuat oleh sang Nabi. Saat banjir menghantam, kapal ini kemudian berlayar membawa penumpang dalam gelombang laksana gunung. Air bah ini dengan mudah menggulung manusia ingkar yang berlarian mencari keselamatan. Tidak ada yang tersisa, kecuali mereka yang percaya kepada risalahnya. Setelah sehari yang mengerikan itu, sang Nabi dan pengikutnya mengarungi lautan selama 150 hari. Hingga akhirnya bahtera itu pun berlabuh di atas bukit yang bernama Al-Judi. Menurut para ulama, Nabi Nuh alaihissalam diutus saat umat menyembah berhala dan setan. Nabi Nuh hidup di tengah kaumnya selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Beliau menyerukan tentang tauhid, bahwa tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Ia menetap di tengah-tengah mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Lalu mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Ankabut ayat 14. Berbagai upaya dilakukan sebagai upaya dakwah. Namun, kaumnya tak peduli dan hanya sedikit yang beriman kepada dakwah kenabiannya. Sang Nabi berputus asa terhadap usaha yang dilakukannya. Ia tidak melihat adanya kebaikan pada diri kaumnya, hingga pada akhirnya beliau menyadari bahwa tidak ada kebaikan yang diharapkan pada diri mereka. Nabi Nuh kemudian mendoakan keburukan bagi mereka yang tertulis dalam Al-Quran. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakanku. Oleh sebab itu, adakanlah suatu keputusan antara diriku dan mereka. Lalu sematkanlah aku dan orang-orang mukmin yang bersama diriku." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 117-118. Allah berfirman kepada Nabi Nuh, "Dan buatlah bahtera dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka semua akan ditenggelamkan." Quran Surat Hud ayat 37. Sebagian ulama salaf berkata, ketika Allah mengabulkan doa Nabi Nuh, Allah memerintahkan beliau untuk menanam pohon besar sebagai persiapan bahan untuk membuat kapal. Selanjutnya beliau menanam pohon dan menunggu selama 100 tahun. Setelah 100 tahun berlalu, beliau membelah-belah kayu pohon tersebut. Selanjutnya Allah memerintahkan untuk mengangkut semua jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan semua makhluk hidup yang berpasang-pasangan ke dalam kapal. Allah berfirman, "Hingga perintah kami datang, dan At-Tanur telah memancarkan air. Kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari tiap-tiap binatang sepasang, jantan dan betina, dan keluargamu, kecuali orang yang telah terdahulu berlaku ketetapan azab kepadanya. Dan muatkanlah orang-orang yang beriman, dan tidak beriman bersama dengan Nuh, kecuali sedikit." Quran Surat Hud ayat 40. Kemudian bahtera itu membawa mereka di tengah-tengah gelombang yang laksana gunung. Banjir seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya, di mana gelombangnya hingga menjulang tinggi dan menenggelamkan daratan. Langit seperti menumpahkan airnya dan bumi memancarkan air dari segala penjuru, seperti disebutkan dalam firman Allah. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Quran Surat Hud ayat 42. Dengan terkabulnya doa Nabi Nuh ini, maka tidak ada penentang beliau yang tersisa, termasuk istri dan anaknya yang menolak beriman kepada dakwahnya. Bahtera tersebut kemudian mengarungi daratan yang sudah menjadi lautan selama 150 hari. Alba bin Ahmar meriwayatkan dari Ikrimah. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Nuh berada di dalam kapal bersama dengan 80 orang dengan keluarganya masing-masing. Mereka berada di dalam kapal selama 150 hari. Allah mengarahkan kapal itu ke Mekah,
Lalu kapal itu berputar-putar mengelilingi Baitullah selama 40 hari. Setelah itu, Allah mengarahkan kapal itu ke Bukit Al-Judi, hingga akhirnya berlabuh di bukit tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, difirmankan, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan keberkatan dari kami atas umat-umat yang mukmin dari orang-orang yang bersamamu. Dan ada pula umat-umat yang kami beri kesenangan kepada mereka dalam kehidupan dunia. Kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari kami." Quran Surat Hud ayat 48. Nabi Nuh alaihi salam dan umatnya kemudian membangun sebuah negeri yang diberi nama Samanin. Selanjutnya terjadi perkembangan pada bidang bahasa hingga menjadi 80 bahasa. Ibnu Abbas mengatakan, setelah itu Nabi Nuh hidup 350 tahun lagi. Namun hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu pasti berapa lama Nabi Nuh hidup usai peristiwa banjir tersebut. Ketika Allah berkehendak untuk menghentikan banjir bandang itu, Allah kemudian mengirimkan angin ke permukaan bumi. Atas kuasa Allah, air akhirnya berhenti bergerak. Sumber-sumber mata air bumi tertutup, serta membuat air kemudian surut dan menyusut. Setelah sekian lama Nabi Nuh dan pengikutnya terombang-ambing di lautan, akhirnya banjir bah kian surut. Permukaan tanah sudah mulai terlihat. Nabi Nuh lalu membuka penutup kapal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Nuh, sebagaimana penjelasannya dalam Quran Surat Hud ayat 48. Difirmankan, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan dengan penuh keberkahan dari kami bagimu dan bagi semua umat mukminin yang bersamamu, dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih." Akhirnya, tepat pada tanggal 10 Syuro atau bulan Muharram, Nabi Nuh dan pengikutnya dapat kemudian bersandar dan keluar dari kapal. Setelah itu, Nabi Nuh alaihissalam keluar dari perahu dan kemudian turun ke lembah Gunung Judi. Nah, di tempat itulah perkampungan pertama mulai dibangun. Kampung itu kemudian diberi nama Samanin. Di perkampungan itulah kemudian berkembang banyak populasi manusia yang beraneka ragam. Bahkan suatu ketika bahasa mereka bercampur-campur menjadi 80 bahasa. Satu di antaranya bahasa-bahasa itu adalah bahasa Arab. Namun sebagian di antara mereka banyak yang tidak memahami bahasa lain. Dari permasalahan ini, kemudian Nabi Nuh lah yang berhasil menerjemahkan bahasa-bahasa di antara mereka. Dikisahkan bahwa orang-orang yang ikut dalam perahu Nabi Nuh tidak ada satupun yang memiliki keturunan. Hanya Nabi Nuh alaihissalam yang mempunyai anak. Diriwayatkan dahulu ada 3 anak Nabi Nuh yang akhirnya menurunkan ratusan juta umat manusia hingga saat ini. Di antaranya mereka adalah Sam, Ham, dan Yafid. Adapun Sam menurunkan orang-orang bangsa Arab. Adapun Ham menurunkan orang-orang bahasa Abasyah, Afrika. Sedangkan Yafid menurunkan orang-orang bahasa Romawi, Eropa. Dari sinilah kemudian muncul keturunan dengan beraneka ragamanan ras hingga saat ini. Ada yang berkulit hitam, putih, coklat, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam.